Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang komparasi algoritma machine learning untuk klasifikasi kesiapan krisis pangan. Masuk ke dalam penelitian dosen muda internal tahun 2024-2025. Tim peneliti di mana saya sendiri sebagai ketua yaitu Dwi Wulandarisari Eskom Mkom, anggota dosennya yaitu Kurnia Gusti Ayu Eskom Mkom, dan anggota mahasiswanya yaitu Kuncara Evan Pradipta. Latar belakang dari penelitian ini yaitu jumlah penduduk dunia yang kian bertambah memberikan dampak baru dalam bentuk perekonomian, yaitu akan terjadinya krisis pangan dunia yang terhitung dari pandemik yang melanda dunia, mempercepat krisis pangan itu meningkat sampai 50 tahun ke depan. Nah, berdasarkan data KRFC dan Food and Agriculture, yaitu pada akhir tahun 2019, setidaknya ada 135 juta orang di 55 negara yang mengalami krisis pangan akut. Nah, untuk mengatasi masalah ini, maka dapat dilakukan diversifikasi makanan dan tidak hanya mengandalkan kebutuhan pangan yang ada di pasaran, sehingga keluarga itu dapat melakukan ketahanan pangan mandiri dengan melakukan penanaman atau pemeliharaan hewan ternak yang dilakukan sendiri. Nah, penelitian ini adalah untuk mengelompokkan, mengklasifikasi mana kelompok keluarga yang sudah melakukan ketahanan pangan, kelompok keluarga yang cukup melakukan ketahanan pangan, dan kelompok keluarga yang belum melakukan ketahanan pangan. Tinjauan pustaka. Di sini yang digunakan untuk tinjauan pustakanya yaitu machine learning, kemudian algoritma machine learning, dan macam-macam algoritma machine learning. Di mana macam-macam algoritma machine learning di sini adalah klasifikasi, dibedakan menjadi klasifikasi dan prediksi regresi. Di mana klasifikasi ini ada logistic regression, decision tree, random forest, KNN, SVM, neural network, naive Bayes, dan lain-lain. Sedangkan untuk prediksi regresi ada linear regression, decision tree, neural network, SVM, trees, dan lain-lain. Nah, metode penelitian di sini dimulai dengan tahap yang pertama yaitu database survei kesiapan, menyiapkan database survei kesiapan masyarakat. Kemudian di mana database ini nanti akan dilakukan data processing, di dalamnya ada proses missing value processing dan data normalization. Kemudian masuk ke tahap berikutnya yaitu feature selection, yaitu dilakukan feature sorting dan determining the optional number of feature atau cross validation. Di sini cross validation yang digunakan peneliti adalah 10 cross validation. Kemudian optimalisasi feature subset dan data, baru masuk ke dalam klasifikasi dan validation. Classification algoritma klasifikasi ini dilakukan terhadap data training dan data testing, di mana diterapkan algoritma KNN, naive Bayes, SVM, decision tree, dan random forest. Kemudian setelah dilakukan uji algoritma, dilakukan evaluasi performance dari semua algoritma yang digunakan. Kemudian terakhir melakukan penarikan kesimpulan, memilih algoritma klasifikasi yang terbaik. Hasil dan kesimpulan, di sini perlu dijelaskan database survei kesiapan pangan yang digunakan adalah data primer, di mana peneliti menyebarkan kuesioner ke masyarakat sekitar dan ke grup pejuang sehat Indonesia yang diprakarsai oleh Dr. Tifa Uziah Tiakusuma, dan penyebaran di lingkungan sekitar ibu-ibu PKK dan di tingkat RT dan RW. Jumlah yang didapatkan sekitar 104 data, di mana pertanyaan yang tersebar adalah sebagai berikut. Kemudian setelah dilakukan klasifikasi, setelah dilakukan penerapan algoritma yang dipilih terhadap database data masyarakat kesiapan pangan di sini, dihasilkan nilai akurasi, precision, recall, dan F1 score yang tampak pada tabel berikut, yaitu algoritma memberikan nilai akurasi 0,97, precision 100, recall 0,96, F1 score 0,98. Sedangkan algoritma naive Bayes memberikan akurasi 100%, precision 100%, recall 100%, F1 score 100%. Decision tree, random forest, dan super vector machine semuanya menghasilkan nilai akurasi 100%, precision 100%, recall 100%, dan F1 score 100%. Dalam ilmu machine learning, jika nilai akurasi, precision, recall, dan F1 score semuanya adalah nilainya 100, di kesimpulannya adalah model klasifikasi tersebut itu sempurna dalam melakukan prediksi. Artinya, model tersebut dapat dengan sempurna mengklasifikasi semua instan di dalam kelas yang benar tanpa adanya kesalahan.
Nah, dalam prakteknya hal ini sangat jarang terjadi dan seringkali menunjukkan adanya masalah seperti overfitting atau ada masalah dalam proses pengukuran. Oleh karena itu, ketika melihat hasil seperti ini, penting untuk memverifikasi kembali apakah evaluasi model tersebut benar-benar sesuai dengan kinerja yang sebenarnya, atau sebenarnya ada kesalahan pengukuran atau proses evaluasi. Namun, setelah diuji coba kembali oleh peneliti, dapat terlihat bahwa model KNN inilah yang paling cocok dengan data kesiapan pangan masyarakat, di mana hasil algoritmanya itu adalah akurasinya 0,90, precisionnya 100, recall-nya 0,96, dan F1 score-nya adalah 0,98. Seperti itu. Jadi algoritma yang nilainya 100% itu dianggap tidak begitu cocok gitu, karena nilai yang 100% itu sangat jarang terjadi, kan di mana-mana data itu pasti seyogyanya masih akan melakukan adanya overfitting. Nah, setelah dievaluasi kembali, hanya model KNN yang cocok. Nah, seperti itu. Jadi KNN adalah model algoritma yang dipilih yang cocok untuk database pada penelitian ini. Nah, penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan pada mata kuliah simulasi data. Seperti itu. Nah, terima kasih. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.